Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra, Bu ya. Saya asalnya dari Rosarang di Indramayu. Kebetulan tinggal di Jatimakmur. Tadi Buya mengatakan bahwa menghadapi dunia ini memang sangat berat, dan kita dituntut untuk pandai-pandai mensyukuri apa-apa yang nikmat apa saja yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kuncinya memang barangkali terkait dengan tauhid ujung-ujungnya. Nah, pengertian tauhid selama ini yang saya pahami dari SD sampai SMA itu hanya mengesahkan Tuhan. Tetapi kalau kita gali lebih dalam, sebenarnya tauhid itu bisa meliputi 3 hal kalau tidak salah. Mungkin Buya nanti bisa menjelaskan lebih lanjut. Tauhid af'ali, tauhid asmaul sifat, dan tauhid zati. Saya ingin kaitan dengan tauhid tadi dengan urusan dunia ini, Buya. Barangkali Buya bisa menafsirkannya dalam kehidupan hari-hari kita dalam menghadapi kehidupan yang makin berat ini. Terima kasih Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngaji linguistik dulu, al-lisaniyat bahasa Arabnya. Tauhid itu adalah bentuk jern atau masdar. Tauhidan itu adalah dibentuk dari kata kerja yang ain fiilnya mudha'af, nasara, dibentuk dengan ain fiil yaitu nun didobel. Sodnya nasara, sod itu nun namanya faul fiil, sod ainul fiil, ro namanya lamul fiil. Ketika ainul fi'li huruf tengahnya didobelkan jadi nasara yunassiru, maka masdarnya tansiran. Kaffara yukaffiru takfiran. Tapi kalau sulasi mujarrad, kafara yakfuru kufran, kafara yukaffiru takfiran, nasara yansuru nasran, nassara yunassiru tansiran. Kasaro memecah, yaksuru kasran. Tapi kalau diikutkan wajan fa'ala jadi kasaro yukassiru taksiran. Maknanya yufidu makna taksir, menunjukkan makna banyak. Jadi kalau kasar tuzujaja, saya memecah kaca. Tapi kalau kasar tuzujaja taksiran, saya memecah-mecah kaca sampai berkeping-keping. Itu bedanya. Itu maknanya. Maka kata-kata tauhid itu dari kata wawu, ha, dan dal. Wahidun berapa? Isnani 2. Nah, wahada itu diikutkan wazan fa'ala menjadi wahada yuwahidu tauhidan. Wahid itu berapa? 1. Jadi kalau wahada mempersatukan. Jadi tauhid itu adalah persatuan. Kalimat tauhid itu namanya kata persatuan. Nabi Muhammad begitu dia diangkat jadi rasul, menyampaikan visi dan misinya, ini umat mau dibawa kemana? Mau dibawa sengsara, bawa bahagia, maju, mundur, binasa. Disitulah namanya penyampaian visi dan misi. Kalau ada seorang bupati, nyalon bupati, kan dia menyampaikan visi dan misi. Artinya masalahnya mau dibawa kemana, betul nggak?
Visi dan misi Nabi Muhammad itu adalah menyampaikan kalimat tauhid. Kalimat itu bahasa Arab, tapi sudah di-Indonesiakan namanya kalimat. Kalimat sempurna, kalimat tidak sempurna. Jadi kalimat tauhid itu kalimat persatuan atau kata persatuan. Jadi tujuan Nabi membangun peradaban dunia ke depan adalah membangun peradaban persatuan, ingin mempersatukan umat. Jadi saya aneh kalau umat Islam itu tidak mau bersatu. Kan menjadi lucu. Katanya kalimat tauhid. Nah, itulah persoalannya. Karena selama ini tauhid itu dimaknaninya la ilaha illallah. Tuhan mah udah esa dari dulu juga, tidak perlu kau esakan lagi. Iya, sila pertama negeri ini ketuhanan yang maha esa. Susah banget sih. Ya, termasuk tanya itu apa? Tauhid sifat, tauhid af'al, tauhid zat. Ya, itu teori-teori para ahli teologi di zaman dinasti Abbasiyah ketika bersentuhan dengan peradaban Yunani. Ya, sama Aristoteles, Anaximenes, Anaximandros, Pythagoras, Plato dan sebagainya, sehingga munculnya namanya ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu ilmu namanya ilmu kalam. Itu baru muncul setelah 400 tahun Nabi meninggal dunia. Nabi tidak pernah menjelaskan sifat itu 20, enggak ada. Ya, seperti itulah tadi kata. Nah, itu persoalannya. Jadi itu kajian-kajian teologis murni, ya. Esa kesatuan sifat, kesatuan perbuatan, kesatuan zat, itu menjadi kajian-kajian murni betul-betul filosofis sebetulnya. Itu sebetulnya sulit untuk diumpankan kepada masyarakat kita ini sesungguhnya. Iya, menjadi sulit. Seperti begini. Ini pertengkaran antara Mu'tazilah sama Ahli Sunnah wal Jamaah. Quran itu qadim atau hadis? Quran itu makhluk atau bukan makhluk? Hanya karena perbedaan pendapat, Ahli Mu'tazilah mengatakan Quran itu makhluk, Ahli Sunnah mengatakan Quran itu bukan makhluk, ya, qadim. Yang ini bilang qadim, ini bilang hadis. Apa yang terjadi? Orang Mu'tazilah dipenggalin kepalanya. 10.000 yang meninggal dunia, kelompok rasionalis itu. Sebaliknya ketika yang jadi raja orang Mu'tazilah, Khalifah Ma'mun, orang ahli sunnah juga sama, digebugin, dipenjara, dibunuh-bunuhin. Termasuk Abu Hanifah juga dipenjara. Termasuk Imam Ibnu Hambal sampai gempor, sampai lumpuh. Imam Syafi'i juga sama diinterogasi, dipaksa mengatakan Quran adalah makhluk. Ya, saya kira kajian-kajian teologi yang membawa kekerasan semacam itu sebaiknya jangan dibawa ke negeri ini. Ya, betul nggak? Udah, ini kita jadi sulit persoalannya nih. Ya sudah, sekarang silakan di sana jauh. Saya mau cerita sebentar. Kecuali Imam Syafi'i itu nggak sampai digebugin loh. Saking pinternya Imam Syafi'i, kan dipanggil, diinterogasi oleh Raja Ma'mun tuh. Imam Syafi'i, menurut kamu Quran itu makhluk atau bukan? Bingung dah, di posisi yang sulit. Kalau bilang bukan makhluk, dia selamat nggak digebugin. Tapi kan takut sama Allah. Nah, keyakinan dia bertentangan. Kalau dia bilang bukan makhluk, dia dipenjara, digebugin juga, bisa sampai mati. Akhirnya dia bilang, wahai Tuan Raja, sambil mengacungkan tangannya, sesungguhnya innal Qur'ana, sambil menunjukkan jari kelingking, wat Taurata, jari manis, wal Injila, dan
dari tengah, wazabur dan zabur. Hadihi, ini semuanya kulluha makhluqah. Selamat sudah. Ini makhluk ini. Itu cerdas kan? Ya iya, itu cerdas. Abu Hanifah mau tidak, digebugin. Iya. Nah, ketika yang jadi raja ahli sunnah, Mu'tazilah juga dibantai. Di kota Irbil, seorang raja sedang khutbah Jumat, begini ngomongnya, wahai rakyatku, saya sekarang sedang khutbah, jangan dipotong dulu korbannya, tunggu sampai khutbah ini selesai. Kalau ini selesai, silakan sapi, kambing, onta yang sudah diikat silakan dipotong. Hari ini saya akan menyembelih korban khusus, yaitu kepalanya Syekh Jaham, pimpinan Mu'tazilah, akan saya potong hari ini. Syekh Jaham, seorang intelektual Islam Mu'tazilah, begitu turun kewer kepalanya, dipenggal di tengah lapangan, hanya gara-gara meyakini Quran adalah makhluk. Tolong pertikaian macam itu jangan dibawa ke negeri ini. Ya, kita itu urusan bagaimana Allah yang menentukan. Innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Allah yang menentukan. Kita tidak bisa tahu mana yang benar, mana yang salah. Tapi yang penting secara konsekuen, apa yang kau yakini silakan kau lakukan. Tetapi di wilayah privat Anda, jangan dibawa ke ruang publik. Itu aja persoalannya. Betul enggak? Ya iya, jangan memaksa orang, itu aja kok. Ya, kita hidup di sini sebagai negara yang demokrasi, yang enggak bisa gitu. Dan jangan saling menghina satu yang lain. Jadi jawaban saya, nanti kita di rumah aja dah jawabnya yang tauhid sifat, tauhid af'al, tauhid zat, itu semuanya menjadi kajian-kajian. Karena nanti kalau sifat sendiri itu secara filosof betul-betul filsafat murni. Sifatun qaimatun bidzatihi, coba bayangkan, neraka juga susah. Sifatun qadimatun, sifat yang qadim, ya, qaimatun yang berdiri, bidzatihi dengan zatnya Allah. Jadi nanti ada iradah, ada kaunuhu muridan. Itu menjadi persoalan-persoalan yang sangat teknis sekali, ya. Jadi yang penting nanti pada ujungnya mah bahwa mana sifat, begini aja deh, ada yang bisa begini, sifat-sifat Tuhan yang kita kenal ada namanya Asmaul Husna. Itu aja deh, mungkin ada manfaatnya. Yang disepakati oleh mereka adalah 99. Yang satu ini kata password. Kalau orang tahu apa sifat yang satu ini menjadi genap 100, dijamin jadi waliullah. Tapi kita tidak tahu, ya. Nanti pun kalau kamu tahu, jangan kau ceritakan kepada siapapun. Wal yatalataf wala yushiranna bikum ahada. Jangan kau ceritakan. Sebab kalau kamu ceritakan, kamu akan dituduh musyrik, dituduh murtad, dituduh kafir. Nah itu udah, diam aja, udah paham. Jadi gimana? Enggak tahu. Nah, dan nanti pada akhirnya ketika engkau akan diberi pemahaman, pengertian tentang Tuhan sampai bisa kenal Tuhan, yang penting perbaiki saja akhlak kita, moral kita dalam bermasyarakat, laksanakan ibadah, taati undang-undang, peraturan pemerintah ini yang baik. Nanti kalau engkau sudah baik dan Allah berkehendak ingin memperkenalkan dirimu, percayalah nanti Allah akan memberikan kesempatan kepada kamu bisa berkenalan dengan orang yang sudah kenal dengan Allah, dan nanti dia yang akan memperkenalkan kepadamu.